Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Pertama-tama, teman-teman saya pengen ucapkan mohon maaf dulu karena beberapa hari terakhir saya tidak sempat melakukan updates untuk kalian semua. Dan saya menerima banyak sekali komentar yang masuk seputaran, kapan nih kok, kenapa nggak ada update soal Bitcoin? Kapan lagi kira-kira video baru soal Bitcoin? Terima kasih untuk kalian yang setia untuk menonton channel ini. Per hari ini tentunya kita bakalan rutin lagi untuk melakukan updates. Kemarin itu saya sedang berada di luar daerah, so saya tidak sempat untuk melakukan updates untuk kalian. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita bakalan bahas lagi kira-kira apa yang sedang terjadi selama beberapa hari terakhir secara price action dan juga beberapa berita dan tentunya data yang cukup penting untuk kalian perhatikan. So, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,39 triliun dolar atau turun sekitar 0,73%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat sebenarnya dominan itu berwarna merah. Yang hijau satu-satunya itu cuma Dogecoin dalam 24 jam terakhir, sehingga menjadikan dia juga hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 4,24% menuju 0,085 dolar. Sisanya mengalami penurunan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, berita yang sangat menarik datang dari Amerika Serikat sebenarnya. Pertama, kita perlu tahu dulu bahwa tahun 2024 selain di Indonesia kita akan mengadakan pemilu, di Amerika Serikat hal yang serupa juga akan kita lihat. Dan salah satu kandidat atau calon presiden di Amerika Serikat bernama Vivek Ramaswamy mempunyai janji yang menurut saya cukup menarik, terutama untuk para investor cryptocurrency ya, karena dia memberikan kampanye yang spesifik gitu ya mengenai cryptocurrency. Artinya dia mengatakan kalau misalnya saya terpilih, saya akan melakukan beberapa hal ini. Di antaranya, yang pertama banget nih, fire Gary Gensler. Jadi dia mengatakan dia akan memecat Gary Gensler sebagai ketua SEC. Dan juga sebagian besar anggota SEC bakal dipecat. Kemudian, melakukan regulasi untuk sebagian besar token sebagai komoditas. Kemudian memprotect developer, kemudian provide clear regulation for digital asset. Oke, artinya memberikan regulasi yang jelas terhadap aset digital. Kemudian pack the US dollar to a basket of commodities, including Bitcoin eventually. Kemudian encourage crypto businesses to remain in US. Artinya, di sini ada beberapa poin yang menurut saya akan sangat menarik jika benar-benar terjadi. Pertama tentunya soal Gary Gensler, yang kita tahu selama ini itu merupakan penghalang utama bagi spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat untuk di-approve. Jika kita memang melihat si Vivek ini terpilih dan kemudian kita melihat anggota SEC kemudian dirubah ke sebagian besar, Gary Gensler juga dipecat, maka itu tentunya juga akan kembali gitu ya, meningkatkan chance. Kalaupun memang sampai bulan Januari nanti atau akhir bulan Maret nanti spot Bitcoin ETF itu belum di-approve dikarenakan oleh SEC dan juga Gary Gensler, maka harusnya ketika misalnya nih kita asumsi Vivek yang terpilih, mungkin chance-nya akan sangat besar bahwa spot Bitcoin ETF bakalan bisa di-approve karena presidennya sendiri terlihat cukup pro gitu ya kalau misalnya si Vivek yang terpilih. Jadi ya kita bakalan lihat ya, tahun depan harusnya akan menjadi tahun yang sangat menarik ya di dunia cryptocurrency. Tidak hanya seputaran Vivek ini saja, tetapi banyak sekali event besar yang kemudian terjadi. Di antaranya ya keputusan untuk spot Bitcoin ETF, halving juga bakalan terjadi tahun 2024. So itu adalah beberapa hal yang sebenarnya secara teori itu mempunyai potensi untuk meningkatkan demand Bitcoin. Yang artinya itu akan berdampak baik juga terhadap harga Bitcoin. So, untuk teman-teman yang sudah berhasil gitu ya melewati bear market selama 1-2 tahun terakhir, sekali lagi, kalau misalnya kalian sudah berencana untuk jualan semua aset kalian, ingatlah bahwa kalian telah melewati rintangan yang sangat berat selama 1-2 tahun terakhir. Coba dipikir-pikir lagi apakah worth it
Setelah kalian melewati banyak sekali rintangan selama 1 tahun terakhir, kemudian kalian menjual semua aset kalian mungkin hanya dengan cuan 30-40% atau mungkin bahkan 100-100 sampai 200%. Itu sebenarnya bukan gains yang kita cari di dunia cryptocurrency, teman-teman. Ya kalau misalnya kita bicara soal Bitcoin, oke lah, 100-200% untuk sekarang termasuk lumayan gitu, karena mengingat market cap-nya sudah sangat besar. Tapi kalau teman-teman invest di altcoin dan sudah take profit hanya karena sudah profit 30%, 40%, atau kita anggap 100-200%, that's nothing, teman-teman. Itu nggak ada apa-apanya. Ketika kita benar-benar melihat altcoin season itu parabolik, kenaikannya itu harusnya minimal 400-500%. Bahkan ada yang ribuan persen, puluhan ribu persen. Kalau cuma 100-200, itu adalah hal yang sangat biasa di altcoin. Gitu ya. Jadi, itu adalah hal yang pertama yang teman-teman perlu pertimbangkan. Kemudian, yang kedua, kita tahu bahwa ada deadline yang telah dilewati untuk salah satu aplikan spot Bitcoin ETF lagi dari Franklin Templetons, yang lagi-lagi di-delay oleh SEC. Yang berarti kata-katanya nih yang beberapa minggu lalu kita bahas bahwa banyak orang menyampaikan rumor spot Bitcoin ETF bakalan segera di-approve, sepertinya untuk sekarang tidak benar-benar terjadi, teman-teman. Tetapi ya saya tidak merasa bahwa market bereaksi terlalu signifikan. Kita memang melihat Bitcoin terkoreksi, tapi koreksinya masih dalam tahapan yang sangat wajar. Gitu ya, walaupun mungkin banyak orang yang kecewa ya, karena mungkin sudah diiming-imingin spot Bitcoin ETF bakalan segera di-approve, tetapi rupanya masih di-delay oleh SEC. Tapi perlu kita ingat bahwa SEC hanya bisa mendelay maksimal sampai kuartal 1 tahun 2024, teman-teman. Itulah maksimal, dan mereka harus memberikan keputusan pada saat kuartal 1 2024, antara mereka harus deny atau menolak, atau mereka approve. Itu sudah batas maksimal. Jadi kalaupun kalian pengen menunggu spot Bitcoin ETF keputusannya, maksimal ya hanya kurang lebih 4-5 bulan lagi, teman-teman. Oke, jadi kita rupanya melihat bahwa SEC masih belum mau untuk kemudian meng-approve spot Bitcoin ETF-nya. Dan satu quotes terakhir yang menurut saya akan sangat penting untuk teman-teman pegang adalah, people think it is a free ride in a bull market. They will try to shake you out as many times as possible, sit on your hands. Jadi, kalaupun kita berasumsi bahwa kita sudah berada di bull market, teman-teman, jangan kalian pikir bahwa yang namanya bull market itu akan sangat mudah untuk dilewati. Tidak hanya bear market ya teman-teman, bull market juga kadang-kadang akan sulit untuk dilewati. Kenapa? Ya walaupun secara general trennya naik, tapi market maker akan selalu mencoba gitu ya untuk membuat kalian keluar dari market. Caranya apa? Mereka akan sesekali untuk membuat dump yang terlihat mengerikan. Kemudian orang-orang yang mungkin mentalnya tidak kuat langsung panic selling di sana, sehingga kembali menjadi tempat serok untuk para institusi besar atau para market maker. So, kalau misalnya teman-teman yang sampai hari ini, detik ini belum jualan sama sekali, ingatlah bahwa hadangan pasti akan selalu datang walaupun kita berada di bull market. Sesekali kita akan dicoba untuk digoyahkan mentalnya dengan ada drop yang mungkin lumayan signifikan, oke? Tapi kemudian tiba-tiba naik lagi, drop lagi, naik lagi, drop lagi, naik lagi. Jadi kalau misalnya kalian yang panikan gitu ya, itu mungkin harus dilatih dari sekarang bahwa tidak hanya di bear market saja sebenarnya ada rintangannya, di bull market juga bakalan ada. Ya, cara terbaiknya sekali lagi adalah bahwa kalian harus set plan, teman-teman. Mempunyai planning dari awal. Kira-kira saya mau jualannya di angka berapa? Oke. Keluarnya berapa? Artinya, misalnya teman-teman beli Bitcoin di harga 20.000. Kalian katakan, sekali lagi, setiap 15.000 dolar mungkin saya jualan 10%. Itu harus kalian lakukan gitu. Dan kalau misalnya sudah sampai memang target kalian, take profit, teman-teman. Oke. Dan kalian bisa set itu mulai dari sekarang. Jadi kalian sudah punya target, kalaupun misalnya amit-amit kita drop ke lower low baru, ya at least bisa aja kalian sudah sempat untuk melakukan take profit. Tapi ya kalau untuk saya pribadi, saya sampai sekarang juga belum merasa perlu ya untuk melakukan take profit. Karena bagi saya juga, walaupun kita oke lah sudah mungkin melihat Bitcoin naiknya ratusan persen, tapi ini masih cukup jauh dari all time high sebelumnya, teman-teman. Bagi saya, at least lah saya akan take profit
minimal gitu ya, kalaupun saya melihat banyak sekali indikasi bahwa kita menemukan local top, ya mungkin saya akan taking profit sebagian ketika kita sudah mendekati all time high. Bisa jadi, gitu ya. Tapi intinya kita harus sudah start planning mulai dari sekarang, teman-teman. Jangan sampai ketika nanti kita sudah berada di harga yang sangat tinggi, baru kita kepikiran nih, saya mau take profit di sebelah mana gitu ya. Karena pada saat itu biasanya sudah sedikit terlalu lambat dan kalian bisa aja kemakan greed gitu. Terlalu rakus dan tidak pengen melakukan taking profit sama sekali, merasa bahwa ini akan selalu bisa naik, justru pada akhirnya kalian kembali hold masuk ke bear market lagi. Jangan sampai itu yang kalian lakukan, oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. Nah, teman-teman, sudah beberapa hari saya tidak melakukan update, so kita bakalan recap dulu sedikit tentang apa yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Pertama, di video terakhir seingat saya sampaikan bahwa teman-teman, saya melihat Bitcoin itu belum siap untuk mendapatkan higher high yang baru, sehingga ini akan menjadi salah satu senario yang paling besar persentasenya untuk terjadi, yaitu adalah kita mengalami drop, oke, dan menargetkan beberapa area ini. Alasannya kenapa? Karena selain price action juga menunjukkan Bitcoin belum siap untuk mengalami kenaikan dan membentuk higher high baru, kita melihat funding rates itu juga cenderung sangat positif pada saat itu, menunjukkan banyak sekali orang yang menggunakan leverage untuk long. Sehingga saya sampaikan bahwa market maker mempunyai insentif yang cukup tinggi untuk kemudian mendorong harga ke beberapa area ini yang kemungkinan bertumpuk stop loss-nya gitu loh. Dan hanya dalam kurun waktu mungkin 1-2 hari kita kemudian menembus ke 3 target tersebut. Kalau teman-teman yang sempat kemudian mendapatkan setup dari sana, selamat, harusnya kalian sudah mendapatkan cuan yang lumayan besar. Dan saya juga udah sampaikan bahwa ketika kita nyampe lagi ke area trendline di sini, ini bisa menjadi potensial buying zone lagi untuk kita-kita. Oke, saya juga merasa harusnya teman-teman bisa melihat ada indikasi yang sangat positif di sekitaran area di sini, di mana ada rebound yang sangat kuat di sini. Kita kembali closing di atas area tersebut, dan kemudian kita membuat bull flag. Dan ini harusnya bisa menjadi setup untuk teman-teman masuk ke Bitcoin lagi. Dan kalau kalian berhasil untuk mendapatkan 2 setup ini, ya selamat gitu ya. Harusnya kalian mendapatkan cuan yang lumayan besar sekali lagi. Dan kalau misalnya teman-teman yang masih belum membuka posisi apapun sampai sekarang, ya jangan buru-buru lagi untuk kembali masuk gitu ya. Karena kita sudah mendapatkan 2 setup yang harusnya menghasilkan taking profit semuanya. Nggak ada yang break even. Dan kita sekarang kembali berada di fase sideways, teman-teman. Nah, kalau diperhatikan, memang di 4 hour chart, kita masih sangat respect terhadap trendline yang ada di sini. Nah, setiap kali kita mendapatkan ada retest ke sekitaran area di sini, itu selalu menghasilkan rebound, teman-teman. Nah, untuk sekarang tentunya ada potensi pembentukan pattern lainnya. Ya, untuk sekarang tentunya menurut saya belum terlalu jelas arahnya mau kemana. Oke, kita bisa berpotensi membuat beberapa hal. Pertama adalah semacam ascending triangle. Ini adalah salah satu pattern yang saya favoritkan gitu ya, yang untuk saya trade-kan kalau misalnya nanti misalnya ada, kita melihat seperti itu. Atau kita bisa aja membuat semacam symmetrical triangle di sekitaran area di sini, teman-teman. Nah, kedua pattern ini masih akan bisa develop gitu ya, selama beberapa hari ke depan. Kita hari ini berada di hari Sabtu, weekend otomatis volume tidak akan terlalu kencang. Sabtu dan Minggu saya selalu menyarankan teman-teman untuk tidak terburu-buru masuk, karena biasanya ada potensi untuk manipulasi market. So, kita mungkin harus wait and see terlebih dahulu selama beberapa hari ke depan. Sekali lagi, jangan buru-buru untuk kembali masuk ke market, terutama untuk teman-teman yang sudah kemarin sempat short dan juga long di sini. Keduanya kita udah melakukan taking profit. So, jangan sampai kalian mengembalikan semua profit yang sudah kita hasilkan hanya dalam waktu sekejap kembali ke market maker. Jangan sampai itu kalian lakukan. Jadi untuk sementara apa yang bisa kita lihat selama beberapa hari ke depan, saya rasa kita akan mencoba untuk tetap masih sideways di sekitaran area di sini. Tetapi dari segi price action untuk short term banget, saya merasa ini akan menjadi sebuah impulsive move, correction, dan kita akan mencoba untuk kembali merangkak naik ke atas. Tetapi gambaran besarnya menurut saya kita masih akan cenderung sideways di sekitaran area di sini. Oke, tetapi untuk short term,
karena ada indikasi bahwa ada pergerakan yang cukup impulsif di sini, diikuti ada konsolidasi, maka untuk short term banget saya merasa saya cenderung biasnya ke arah bullish, oke. Minimal untuk kembali nge-break teman-teman beberapa area ini. Pertama area high di sini. Ini akan kita break. Nah, ketika kita sudah nyampe ke sekitaran area 37.000 lagi, nah ini harus kita perhatikan gitu ya, bahwa apakah kita melihat Bitcoin untuk sudah siap gitu ya untuk kembali ngeretest ke area 38.000, ataukah kita akan sideways terlebih dahulu. Indikasinya apa? Kalau misalnya kita mau ngeretest ke area high di sini, maka kita harus melihat breakout-nya impulsif teman-teman. Oke, kenaikannya disertai dengan volume, kemudian ada konsolidasi berikutnya. Nah, ini adalah berarti kita akan kembali melanjutkan kenaikan menuju ke area 38.000. Tetapi, jika yang kita lihat adalah kita breakout dari ini kemudian kembali reverse, maka kita akan melanjutkan sideways movement di sekitaran area di sini. Oke, jadi kalau misalnya kalian tidak bisa menemukan setup di sekitaran area di sini, ya sudah, jangan dipaksakan dulu, kita tunggu lagi beberapa setup berikutnya. Ketika clue-nya sudah datang, kita baru kembali manfaatkan. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. Untuk beberapa video berikutnya tentunya akan banyak sekali chart dan juga data-data yang bakalan kita update yang sudah mungkin ketinggalan beberapa hari terakhir. So, stay tune terus di channel ini. Untuk beberapa hari ke depan kita bakalan bahas beberapa hal yang menurut saya akan sangat menarik untuk kalian. Di antaranya adalah soal altcoin, kira-kira apa yang sedang terjadi. Kemudian soal S&P 500 dan juga dollar index, gimana korelasinya. Dan tentunya kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa minggu ke depan dari segi data dan event ekonomi. Oke? So, itu aja untuk video hari ini. See you in the next video guys. Bye-bye.